hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk anak usia SD. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucap basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tak lupa di sanalah ku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sambutan pertama pengantar dari Kepala SD Negeri nomor 28 Impres Luaor, Ibu Hajah Raduma SPD. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Pembuat atau yang Bapak Kapolsek Pamuan, Bapak yang Ramil, sempat hadir atau yang mewakili Kepala Puskesmas yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita berkesempatan hadir untuk memenuhi undangan kami dengan melaksanakan sosialisasi vaksin COVID-19. Salam dan taslim kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Muhammad. Pembelajaran daring, sungguh luar biasa Ibu. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya daring. Mudah-mudahan seterusnya ini kita bisa sudah tatap muka. Ya, itu yang kita harapkan, karena pembelajaran mungkin tidak maksimal Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua orang tua memiliki HP Android. Atau yang mewakili, pada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan kepada beliau menjadi syafaat buat dunia dan akhirat. Amin. Yang saya hormati Bapak Nabi Muhammad, yang saya hormati Bapak Kapolsek Papua, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Puskesmas Papua,
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 28 Bawah. Yang saya hormati. Jadi intinya kami di sini minta izin kepada ibu bapak sekalian untuk anaknya supaya dikawal untuk divaksin. Jadi saya sudah keempat kalinya ini. Yang pertama ibu yang pertama yang saya lihat itu dari raut wajah itu apa kira-kira? Cemas, marati. Nanti kalau ditunti anakku ini nanti bagaimana nanti? Kemudian apa gunanya kita pakai masker? Apa kita itu kalau dari luar itu pencegahan, ya. Apa ini gunanya ini? Ini kita kayak sapi apa kayak kuda saja yang sudah dikasih apa namanya? Ini ada gunanya dari luar. Termasuk bulu hidung itu dan hanya belum apa gunanya? Ada gunanya untuk menyaring itu. Karena ini virus COVID-19 dia itu tidak bisa dilihat secara kasar mata. Jadi ini gunanya ada cuci tangan dan lain sebagainya, jaga jarak, itu semua ada gunanya. Jadi sampaikan kepada anak kita, itu bukan kita disiksa supaya kita susah bernapas, itu tujuannya untuk mencegah dari luar. Kalau dari dalam untuk membentuk antibodi itu vaksin itu. Buktinya sekarang setelah kita divaksin, ada yang ada positif, masih ada, tapi gejala ringan. Ya gejala ringan yang berbahaya itu kalau dia yang mempunyai penyakit bawaan, penyakit kronis, entahkah dia penyakit jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Itu yang berbahaya. Itu mempunyai dia tertular karena dia daya tahan tubuhnya sudah kurang. Sudah tidak sama dengan orang-orang tua renta itu. Dan yang seperti yang di Balombong sama juga orang yang sudah tua. Dia dapatnya bukan dari sini, dia perantau pulang ke sini, dia isolasi mandiri, tidak mau tidak mau ke rumah sakit. Alasannya saya biar berobat isolasi mandiri, meninggal di rumah. Siapa yang salah? Siapa kira-kira salah itu? Yang bersangkutan karena peraturan pemerintah ketiga sudah dites bahwa dia harus diisolasi, dia maunya minta di rumah, meninggal lepas tanggung jawab rumah sakit. Jadi itu ya sedikit pengetahuan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang besar yang memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini menjelang sore hari ini kita berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan sosialisasi vaksin usia 6 sampai 11 tahun. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita manusia yang mulia, manusia di. Selanjutnya kami di sini berkumpul di tempat ini sebagai pemerintah. Tentu tugas kami adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi untuk melindungi masyarakatnya pada kesempatan ini, tentu masalah COVID ini adalah masalah ancaman kita bersama. Jadi sesuai dengan perintah menindaklanjuti dari Kemenkes, pada kesempatan ini dikumpulkan untuk orang tua murid untuk melaksanakan sosialisasi. Karena anak-anak juga tidak rentan, artinya anak-anak juga akan kena juga penyakit COVID kalau kita tidak vaksin. Tahun ini mungkin banyak yang bertanya-tanya di antara orang tua siswa, kenapa ini anak-anak harus divaksin lagi, sementara kan kemarin awal vaksinasi ini muncul, yang diprioritaskan untuk vaksin itu adalah orang dewasa yang berusia 18 tahun sampai berusia 59 tahun. Itu yang pertama yang kita vaksin. Setelah itu keluar lagi aturan bahwa vaksin sudah bisa dilaksanakan pada lansia atau berusia di atas 60 tahun. Kemudian setelah usia lansia sudah keluar lagi aturan dari Kementerian Kesehatan setelah dilakukan berbagai penelitian bahwa vaksin COVID-19 ini aman untuk anak-anak kita yang berumur 12 tahun. Nah, per 1 Januari 2022 ini sudah keluar lagi aturan setelah dilakukan lagi penelitian lagi bahwa
vaksin sudah aman untuk anak-anak kita yang berusia 6 tahun sampai 11 tahun. Kenapa harus divaksin anak-anak kita divaksin COVID? Kenapa? Karena anak-anak kita itu belum ada kekebalan untuk virus COVID ini. Jadi sama seperti kita, mereka juga lebih rentan terkena virus COVID ini. Nah, kalau misalnya anak-anak yang terkena vaksin COVID, gejalanya kadang lebih berat daripada orang dewasa. Itu pentingnya kenapa anak-anak ini harus divaksin. Kemudian yang kedua itu untuk mencapai kekebalan. Kita kalau misalnya mau mencapai herd immunity namanya, itu harus 70% dari semua populasi di dalam suatu daerah itu harus tervaksin. Kemudian yang ketiga, alasannya juga kenapa anak-anak harus divaksin. Ini bentuk dari program pemerintah juga sebagai syarat untuk dilakukannya pembelajaran tatap muka. Karena saya yakin banyak orang tua yang mengeluh selama anak-anaknya di rumah saja sekolahnya. Kenapa kita terkendala, apalagi kita di pedesaan terkendala jaringan. Kami tidak bisa dari kesehatan, kami tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada efek samping segera dilakukan vaksinasi COVID ini. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa efek samping untuk vaksin itu tergantung anaknya. Sama seperti kita orang dewasa yang divaksin, ada yang tidak ada keluhan sama sekali, ada yang setelah divaksin cuma nyeri saja, sakit saja bekas suntikannya, ada juga yang sampai demam 3 hari, muntah-muntah sampai dirawat di puskesmas. Itu kalau untuk vaksin anak-anak SD, sama juga berbeda setiap anak. Jadi kalau mungkin anak yang fisiknya bagus, fisiknya kuat, mungkin dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi untuk beberapa anak yang mungkin memang dari kecil sudah sering kena flu, batuk-batuk, itu kemungkinan besar akan merasakan efek samping. Namanya juga benda asing yang kita kasih masuk di dalam badan, pasti akan ada efek samping. Pasti kami SD masih kejang, panas. Karena kita bawa berobat sebelumnya ke puskesmas masih ada dikasih obat tidak sesuai dengan pertimbangannya dengan umurnya. Penyakit apa itu? Iya, asma. Begini Bu, penyakit asma kapan kita terakhir sesak? Asma yang terkontrol Ibu sudah bisa divaksin. Penyakit asma yang terkontrol sudah bisa divaksin. Terkontrol itu artinya selama 1 bulan terakhir tidak pernah sesak nafas dan tidak minum obat. Iya. Berarti bisa. Kesempatannya yang terhormat Bapak Camat, Wakilin, Pak Dan Ramil, Pak Polsek, serta perwakilan dari Puskesmas, kepala sekolah, perwakilan dari kepala sekolah juga yang terhormat, serta Bapak Ibu hadirin yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu tidak usah khawatir, saya tidak lama. Saya cuma mau menambahkan sedikit tentang tata cara untuk proses vaksinasi besok. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti secara garis besarnya. Bapak Ibu sudah divaksin kan di puskesmas? Ya. Jadi saya cuma mau menyampaikan bahwa di proses pelaksanaan vaksin besok itu terdiri dari 4 meja. Ya, ada meja 1, meja 2, meja 3 dan meja 4. Di meja yang pertama adalah meja apa Bu? Meja pendaftaran. Jadi mungkin singkat saja ya, karena mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, sudah pernah merasakan, sudah pernah melalui. Jadi yang perlu Ibu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara sosialisasi vaksin COVID-19. Kami memohon kiranya kegiatan ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami
iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Syukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami berbakti dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan.